Oke, kita lanjut lagi pada Fourier yang kedua, yaitu fungsi ortogonal dan pengantar dari Fourier seperti apa. Ortogonal artinya apa? Tegak lurus ya, saling perpendikular. Ini sumbernya dari Advanced Engineering Mathematics sama edisi 6. Ada dua buku ya, ini yang engineering matematik, ada yang engineering matematik, matematik teknik aja. Itu versi yang sekarang ini yang advance-nya. Tapi ini kayaknya terjemahannya belum ada ya ke bahasa Indonesia. Yang ada itu yang ini aja nih. Yang advance nggak ada. Baik, fungsi ortogonal. Nah, jika dua fungsi berbeda f dan g per definisi, berarti punya nilai. Dalam interval A sampai B, kedua-duanya berdefinisi dalam interval yang sama, A sampai B. Dan hasil kali F kali G, integral ya. Jadi kalau F kali G dikalikan, dalam interval tersebut, jika integralnya hasilnya berapa? 0, maka kita katakan kedua fungsi ini saling ortogonal. Ada namanya dulu trajektori ortogonal kan di kalkulus. Dan ini ada fungsi F, ini fungsi G. Kalau dia ortogonal berarti mereka ini saling apa? Perpotongannya gimana? Perpotongan berbentuk sudut 90. Ya ini arti dalam bentuk geometri ortogonal itu artinya perpotongan pada dua kurva ini perpotongan tegak lurus. Mungkin kalau kalian cari turunannya di sini, ya, kan gradien ya, M1, betul? Ini kan ada turunan itu artinya kan gradien. Ini jadi di sini ada M2 ini. G, ukuran G. Ya, M2. Maka kalau dia apa? Adalah negatif 1 ya. Kalau dia garis. Apa definisinya tadi? Jika F dan G ada dalam interval yang sama, kemudian kalian kalikan dalam interval itu bila integralnya 0, berarti kedua-duanya apa? Dikatakan saling ortogonal. Nah, kita telah tunjukkan bahwa sin nx dan cos nx untuk n-nya 0, 1, 2, 3 membentuk koleksi fungsi periodik yang ortogonal pada interval dari berapa? Min pi sampai pi. Kenapa? Bahkan juga untuk interval apapun dengan lebar 2pi. Karena dari min pi sampai pi kan lebarnya 2pi. Ya, interval apapun dengan lebar 2pi, hasil kali cos dengan cos nx dikali cos nx hasilnya apa? 0. Sin mx dikali sin nx juga 0 untuk m dan n yang tidak sama. Berarti kedua-duanya ini kedua-duanya adalah saling ortogonal dalam interval dari min pi sampai pi. Ini juga interval apa bentuk ortogonal ya. Nanti ini memudahkan kita untuk menghitung sebagian dari Fourier dengan mengetahui sifat ortogonalitasnya. Sekarang kita lihat contoh. Kita masuk ke dari Fourier. Jika kondisi tertentu dipenuhi, ya, maka dimungkinkan untuk menulis fungsi periodik dengan periode 2pi nih sebagai ekspansi. Apa ekspansi? Pengembangan ya, uraian ekspansi direct dari fungsi periodik ortogonal yang telah kita bahas tadi. Yaitu jika fx terdefinisi dalam interval dari min pi sampai pi, di mana fx tambah 2pn, ini apa nih? Periodenya ya. Kan periode 2pi. Itu sama dengan fx. Maka fx itu dapat dinyatakan ke dalam jumlah dari suku sinus dan kosinus seperti ini. Ini telah kalian catat. Inilah definisi dari Fourier.
Ya. Jadi therefore itu adalah fx. Therefore dari fungsi fx adalah A0 per 2 ditambah an cos nx ditambah bn sin nx dengan n-nya dari 1 sampai k hingga. Biasanya kita nggak usah sampai k hingga sih. 4-5 suku aja udah cukup bergen ya. Hanya sampai 5-6 suku udah. Ini yang kita ketahui adalah definisi dari fungsi fx. Untuk mencari del Fourier dari fungsi fx, jadi nanti begini, ini cos nx, sin nx, ini tetap. Dia selalu cos nx, sin x tetap dia dalam definisi. Nanti yang perlu kalian cari nilainya, yang berubah-ubah, yang berbeda-beda adalah nilai apa? 0, an, bn. Jadi mencari dari Fourier artinya mencari berapa A0, berapa AN, dan berapa BN. A0, AN, dan BN ketiganya itu dinamakan koefisien dari deret Fourier. Ya, ini namanya koefisien Fourier. Ya, jadi A0, AN, BN disebut apa? Koefisien dari Fourier. Jadi yang namanya analisis Fourier apa? Yaitu proses mencari 0, n, pm. Sedangkan ini tetap ya dalam rumus. Nanti kalau periodenya nggak 2pi, representasinya berbeda lagi sedikit. Cos nx dan sin nx-nya berubah. Jadi ini ya, nggak ada di slide. Kita lihat lagi. Oke. Inilah yang dinamakan apa? Ekspansi dari Fourier dari fungsi fx. Pertanyaannya gimana? Bagaimana cara kita mendapatkan nilai apa? AN dan nilai BN. Bagaimana mendapatkan nilai AN dan nilai BN-nya? Ini berapa AN, berapa BN. Nah, kita gunakan ortogonalitas dari fungsi trigonometri dalam ekspansi ini. Misalnya untuk mendapatkan A10. Ini AN itu kan berarti A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Misalnya untuk mendapatkan A10, kita kalikan fx dengan apa? Cos 10x. Dan integralkan pada periode itu. Kalian integralkan pada periode tersebut. Ya. Dikalikan dengan apa? Cos 10x. Untuk mendapatkan AN, karena AN ini di sini dikalikan dengan suku cos. Nanti. Terus untuk mendapatkan B10 bagaimana? Misalnya BN-nya B10. Fx-nya kalian kalikan dengan sin 10x. Gitu ya. Karena BN koefisien sinus. Gitu. Nah, jadi artinya Fx dikali cos 10x integralin ya dari min pi sampai pi itu adalah lihat ini fx tadi dalam definisi dari Fourier apa? A0 per 2 ditambah sigma n cos nx tambah bn sin nx kan gitu. Nah ini fx-nya. Ini kan fx tadi dalam bentuk direct Fourier. Kalian kalikan dengan suku cos 10 karena kita mau cari apa? A10. Nah, integralnya udah integralin, kalikan ini ya, kalikan integralnya seperti ini, kemudian dia menjadi bentuk nah seperti ini ya. Nah, ini
Kita boleh tulis nih, cos nx kali cos 10x itulah tadi integral pada bagian part pertama, cos mx kali cos nx, ya. Nah, kemudian kita tulis menjadi n ini p delta ini dinamakan delta kronecker yang nilainya satu jika apa? M sama dengan N dan 0 jika N tidak sama dengan N. Nilainya ini, ya. Nah, nanti hasilnya menjadi 10 pi. Kemudian cos 10 X dalam interval min pi sampai pi nilainya berapa? Oh, ya, seperti itu. Jadi seterusnya, kemudian supaya A10 itu yaitu ini 1 per pi dikali ini, di mana ini tadi disebut apa? Delta Kronecker, dan dia bernilai 1 jika M sama dengan N dan 0 jika M tidak sama dengan N, ya. Nanti dengan cara yang sama, ya, integral ini secara umum akan menjadi seperti ini. Nah, ini, ya, caranya sama. Nah, kita akan punya koefisien AM adalah fx dikali cos mx. Oke. Dan seterusnya untuk sinus. Kalau mau mendapatkan bn, fx-nya dikalikan dengan sin mx. Sama caranya, ya. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, kita akan lihat kesimpulan seperti ini, sebagai dari fungsi prodik fx sama dengan ini, itu diperoleh 0 an bn-nya dengan formula ini 3. Nah, ini boleh kalian catat. an a0 bn. Silakan. Ini catat. Ini saya fokus dulu. Ini rumus untuk mencari koefisien Fourier dari A0, AN, BN. Kalau kita lihat dari rumus dasar kalkulus, bentuk seintegral seperti ini menyatakan nilai rata-rata dari fx. Jadi A0 itu tiada lain adalah rata-rata dari fx. Kan kalau fungsi fx integralkan dari integral A sampai B, untuk mendapatkan nilai rata-ratanya ini, rata-rata fx kan adalah apa? 1 per B dikurang A. Ini rata-rata. Ini dikalkulus kan? Nah, jadi kalau kita lihat representasi ini, P ini dapat dari mana? 2P yaitu batas atas dikurang batas bawah, yaitu apa? 2P itu adalah P dikurang apa? Min P. Jadi P tambah P. Jadi ini dari rata-rata. Oke, boleh catat dulu. Sebentar ini nanti kita akan tengok contoh bagaimana kita menghitung dari fungsi dengan rumus ini. Oke, ini sudah kita satukan semua ya. Untuk mencari dari Fourier dari suatu fungsi kontinu, sepanjang dia memenuhi syarat Dirichlet, nanti syarat Dirichlet itu seperti apa, Pak? Terangkan. Ini rumusnya kan, fx. Mencari dari Fourier berarti kalian harus mencari apa? An, A0, Bn. Jadi kalau berapa dari Fourier suatu fungsi? Berarti cari apa? A0-nya berapa? N, Bn. Cari A0, An, Bn kan ini rumusnya 3 ini. Ya.
Mari kita hitung. Sekarang fungsi kita ini dalam bentuk grafik yang persamaannya belum tahu. Kita cari bersamanya, dan ini mungkin karena grafiknya bagus ya, kita anggap loading. Kita start hitungnya dari mana bagusnya? Kayaknya lebih bagus kita buat dari sini ya. Sini. Tengok ini. Kita hitung dari mulai sini saja. Nih. Kalau kita start dari sini ke sini, naik, 4, turun sampai sini. Setuju? Berarti kan artinya kita mengambil dari min P sampai positif P. Mari kita hitung ya. Berarti kita tulis dulu fx-nya apa? Silakan. Fx punya dua nilai, dua atau tiga nilai? Tiga. Pertama dari min P sampai apa? Min P per 2 berapa? 0. Interval dari negatif P sampai negatif P per 2. Terus dari negatif P per 2 sampai P per 2 berapa? 4. P per 2 sampai P per 2. Lalu 0 lagi kan? Dari P per 2, 3, P. Terus. Berarti, coba kita hitung AN. Sorry, A0 dulu deh. Kayaknya dari sini A0-nya 2 ya. Kan nilai rata-rata. Ini kan 4 ini. Tapi biar kita hitung aja. Coba kita hitung sama-sama A0. A0 paling mudah kalian hitung. Karena di situ tidak ada sin, tidak ada cos. Ayo sama-sama. A0 sama dengan apa rumus ini? 1 per 2 Pi. Integral. Buat begini aja ya. Nah, karena dari min P sampai P itu terbagi 3, maka integralnya itu sebenarnya kalian pecah. Jadi pertama apa? Min P sampai min P per 2 di sini fx-nya 0. Berarti ditambah dari berapa lagi? Min P per 2 sampai P per 2 di sini 4 dx plus P per 2 sampai P ya. Di sini 0 lagi. Nah, kita beruntung karena di sini 0, 0, 0, berarti sini langsung aja nggak usah dihitung lagi. 0 dan ini 0. Kalian hanya menghitung integral yang tengah yang nggak 0. Kan itu? Integral 4 berapa? 4x ya. 0 sama dengan 1/2 pi berapa? 4x ya. Batasnya pi per 2. Ayo, berapa itu? Itu. Kan batas atas nih, masuk pi per 2. Jadi berapa? 2 pi ya. 2 pi. Dikurang apa? Ini kan batas bawah, minus ya. Dikurang min 2 pi juga ya. Itu jadi berapa? 1/2 pi, jadi 4 pi. Coret-coret jadi 2. Kan tadi Bapak bilang nggak usah ngitung integral kali. Dari sini ke sini kan rata-rata dari 0 ke 4 kan 2. Betul? Dari 0 ke 4 kan tengahnya tuh 2. Itu makanya nilai average. Coba kita lihat. Kita sudah highlight di sini. Dapat nolnya adalah 2. 0,2 ya. Sekarang cari apa? AN. Cari AN. Sama caranya. AN rumusnya ini seperti fx cos nx. Mari kita lihat sama-sama di sini. AN-nya bagaimana? Ini ya. Kita hitung AN sekarang. 1/pi kali, oke, sama kayak tadi. Kan kita pecah 3 ya. Kita 3. Kita tulis saja lah dulu. Ya, ini aja kita ambil. Ini namanya malas menulis. Oh, udah lah. Kita tulis saja. Oh, ya. Jadi sini mimpi ini
Kan fx dikali cos nx. Fx-nya apa? 0 ya. Itu disuruh lengkap. Tambah min pi per 2 sampai pi per 2. Fx-nya berapa? 4 kan? Di sini. 4 dikali cos nx. Plus pi per 2 sampai pi. Di sini 0 lagi kan? Cos nx. dx. Udah tutup. Berarti yang ini nggak usah dihitung. Ini jadi 0, ini 0. Nah, kita lebih ringan ya kerjanya. Jadi integral kita jadi 1 per pi. Ini aja langsung ya. Integral cos apa? Sin. Kan ada 1 per n. Jadi 4 per n, betul? Dikali sinus nx. Batasnya. Oke, masukkan. Masukkan batas atas, batas bawah. Boleh nggak ini kita keluarin aja? Kan ini konstan nih. Jadi maksudnya nggak usah kita libat-libatkan dalam masukin batas bawah dan batas atas. Jadi kalau gitu berarti 4 per apa? 4 per Pn dikali sin nx. Nih. Ya, teruskan 4 per Pn berapa? Ini masuk, ini masuk ke X ya. Pi per 2 sinus n pi per 2 minus minus dikurang sin minus n pi per 2. Oke. Ini kalau sinus minus jadi apa? Sin min min sin ya. Kan sifat identity. Sinus min x sebenarnya apa? Min sin x. Min berarti keluar ya. Jadi plus kan? Jadi kita punya n sama dengan 4 per pi n dikali. Ini positif kan? Berarti 2 lah. 2 sin n pi per 2. Oke. Jadi berapa ini? 8 ya. 8 per Pn sinus n atau setengah aja ya, setengah itu kan pi per 2 itu kan 90 derajat ya. Gini aja ya. Nah, AN adalah bentuk. Kira-kira kalau n-nya 1, kan sin pi per 2 berapa? 1 ya. Sin 91. Kalau n-nya 2, 0. Pi per 2 kali 2. Sin pi. 0 kan? 180 kan? Kalau kayak gitu kan? Nah, ini. Kan ini sinus ya. Ini sudah derajat nih. 180, 0. 270, min 1, 360, 0 lagi. Jadi AN kalian, AN ya, nih, AN sama dengan 8 per NP atau PN sin P per 2N. Coba kalian ganti, berapa nilainya? Coba lihat.
Kalau N-nya 0, sin 0, 0 ya. Nah, kita mulai dari jangan 0 ya. Kita mulai dari 1 deh. 1, 1. Kalau N-nya 1 berapa? A1. Berarti 8 per Pi. N-nya 2. Jadi A berapa? Ini kan kalau 2, 2 jadi Pi. 180, 0. 0 kan? Terus bagaimana kalau 3? 3 itu negatif 1 ya. 3 per 2. 270. Sin 270 min 1. Ya kan? Negatif 1. Berarti ini jadi apa? A3-nya. 8 per min ya. Min 8 per 3 pi. 4 coba. Nanti berulang itu. 4 jadi pengulangannya. Nanti 5, 6, 7, 8 begitu lagi. Kan kalau jadi 4 kan sin 2 pi. 0 lagi kan? Nah, ntar kalau dia 5, balik lagi kemana? Kayaknya 5 balik ke 1 lagi tuh. Betul? Udah tengok. Ganjil genap. Oke ya. Di slide sudah ada. Coba lihat di slide. Jadi ini kalau kita ambil N-nya 5, dia akan balik lagi ke sini 1. Jadi ini nanti 1, 5, 9, ya. Dan kalau dia genap 2, habis 2 berapa? Enggak 4. Ya, 2, 4 ya. Ya, 0 kan? 2, 4, 6, 8. Ini yang membuat dia 0 itu sinusnya ini. Sin pi per 2 kali kalau genap N-nya jadi 0. Ya. Maka pengulangan itu terjadi seperti ini. Kalau genap jadi 0, kalau dia 1, 5, 9, dan seterusnya jadi, kalau N-nya 5 jadi sini berapa N-nya? A5, 5, 8 per 5 pi. Kemudian kalau dia 3, 7, 11, dan seterusnya, sama seperti ini, tapi dia negatifnya. Ya, jadi kalian sudah dapat nilai AN. Nilai BN dicari dengan rumus yang sama. Tadi nilai BN kan ini seperti apa? Fx dikali sin nx. Nah ini kita lihat aja di slide. BN-nya adalah ini sama kayak tadi. Ini 0, ini aja dihitung. Hasilnya berapa? Ini kalau kalian masukkan integral sin nx jadi cos nx per n, masukin batas atas bawah jadi berapa? 0. Jadi BN-nya selalu 0. Jadi kesimpulannya kita udah peroleh nolnya berapa tadi? 4. Enggak A, enggak 2. 4 ya. Oke. AN-nya ya seperti ada di atas, dari Fourier menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita lihat seperti ini tadi. Nah ini. A0-nya berapa tadi ini? Ini kan? 2 ya. 2. Iya kan? Kan A0 per 2 ini. Ya 4 bagi 2 juga 2. Sama. Ya. Kemudian berarti dari Fourier-nya jadi seperti ini. Coba lihat kenapa jadi begini. Kan kita buat begini. Sini. Ingat fx sama dengan apa tadi? A0 per 2 ya, yaitu 2 ditambah AN. AN itu apa? Sini. AN ini aja tadi bentuk umumnya. Mana AN tadi? Ini aja AN ya. Ya kan? Terus saya gini.
Oh ini 8 per NP. Jadi kita tulis di sini 8 per NP dikali apa? Sin P per 2 N. Kan AN itu dikali cos apa? Cos N X. Ditambah BN-nya berapa? 0 dikali sinus NX. Ini jadi hilang dia. Karena BN-nya 0. Maka dari Fourier kalian akan menjadi lebih simpel. Fx-nya adalah 2 ditambah nih 8 per NP sinus P per 2N dikali cos NX. Oh ini sigmanya baru tulis ya? Tulis. Fx sama dengan 2 ditambah sigma ya. Nih, N-nya dari 1 sampai, iya. Ini dia. Kenapa jadi seperti ini uraiannya? Coba lihat. 2 ditambah, coba kalian ganti N-nya dengan 1. Tadi apa kalau N-nya 1? Kalau N-nya 1 kan ini kan jadi positif 1. Berarti dia 8 per 1. Berarti ini kan jadi 1. 8 per pi. Kan ini N-nya 1. Jadi 8 per pi dikali cos apa? 1 di cos X. Jelas? Terus ganti N-nya dengan 2. Kalau 2 kan 0 ya. Kan genap. 3 berapa? Kayaknya kalau dia 3 tadi, nih minus. Min 1. Jadi buat aja lah ini minus. Kalau dia 3 menjadi ini jadi min 1. Berarti bukan tambah. Plus minus jadi sini minus. Min 8 berapa? Kan N-nya 3. 3 pi dikali cos berapa? Cos ya 3x. Terus kalau 4 0 lagi. 5 1. Kalau 5 kan 1 ya. Ini di 5 di cos ini cos pi per 2n itu jadinya 1 positif. Berarti 1 dikali ini positif, maka di sini diganti jadi tambah. Ini di 5 ini. 8 per 5 pi cos 5x. Ada 5 ya. 6 jadi 0, 7 jadi minus 1. Makanya jadi seperti ini. Nah, ini sama-sama dia punya 8 per pi. 8 per pi ada 8 per pi ya. 8 per pi-nya kita keluarkan ya. Jadi yang tertinggal apa? Yang nggak dikeluarkan tertinggal yang tersisa ini. Jadi cos X jadi ya. Yang tersisa lagi cos 3X dengan ini kan nggak keluar. Tiganya di bawah. Jadi seperti ya. Ya nggak keluar lagi cos 5X dengan 1/5. Jadi representasinya seperti itu. Coba semua kalian gambarkan dengan Wolfram alpha, silakan. Kita coba pakai Wolfram, gambarnya mendekati nggak? Nih ya, coba semua kita buat seperti ini. Yang sudah kita proyek tadi, ini kan kita sudah dapatkan direkturnya ini. Mari kita tuliskan dengan perintah plot. Ayo, plot. Itu saja, 2 tambah 8 per pi, kita tulis di sini, 8 per pi, pi di mana ini pi? Sini ada pi. Di akar ya ada pi itu. 8 per pi, ini, kurung, apa tuh? Cos X dikurang 1/3 cos 3X ditambah 1/5 5X dikurang
1/7. Kita ambil kalau sebanyak cos 7x. Kita tutup kurung aja ya. Kita ambil berapa suku nih? 4 suku pertama aja. Ya, coba buat pakai Wolfram di handphone. Ini, lihat gambarnya. Ini adalah kurva dari Fourier-nya. Ini adalah sintesis dari beberapa gelombang pertama. Ini ya, beberapa suku pertama. Ini sintesis gambarnya dari min 6,3 itu berarti min 2 pi gitu. Karena pi itu kan 3,14 kali 2. Maka di sini dalam radian nih. Ya, dari ini nih 2 pi kan? Sorry, ini 2 pi min 2 pi sampai 2 pi. Nah, ini dalam interval yang rapat. Coba tengok. Kalau kita ambil ini dengan diperrapat lagi dalam bentuknya, kita potong di sini. Nih. Soal kita tadi kan begini. Gelombang yang kita diskusikan tadi seperti ini kan. Ya, kita lihat ya. Ini hasil Wolfram yang lebih rapat. Kemudian ini beberapa suku pertama dalam interval yang lebih pendek. Ini. Nah, ini kita ambil ya. Ini dulu deh. Ini kita buang ya. Nih. Ini habis ini tugas tuh kalian. Coba lihat. Tadi representasi dari gelombang periodik kita tadi mana? Ini kan kurvanya. Oke, kita copy, kita taruh sini. Nah, sama itu dalam arti ini kan suku X. Tengok ini. Ini kan dalam arti ini 0, betul? 0 itu di mana? Ini. Jadi ini menghampiri interval yang ini. Ini kan sampai 4, ini 4 kan? Ini 4. Dia menghampiri mana? Bentuk gelombang yang ini. Balik lagi ke sini. Kan? Sini. Dalam interval yang sama. Ini kan pi di tengah kan? Ini kan tengah-tengah. Antara ini kan pi. Dia mewakili atau merepresentasikan ini. Jelas. Dan ini bentuk yang lebih rapat. Jadi kalau kita gambarkan, dan pakai hijau, dia begini. Jadi sinus kosinus itu, dari Fourier itu merepresentasikan gelombang, katakanlah ini, gelombang balon. Nanti kalau diteruskan, ini namanya sintesis bentuk gelombangnya. Ya, jelas ya. Nah, seperti itu. Nah, integralnya aja sih ya. Tapi boleh pakai Wolfram lah integralnya. Clear ya? Itu maksudnya. Nah, Bapak tutup dulu bagian ini dengan namanya syarat Dirichlet dalam Fourier. Coba tengok. Apa itu syarat Dirichlet? Ini di slide kita katakan. Jika fungsi fx sedemikian rupa di mana fx itu terdefinisi bernilai tunggal dan periodik dengan periode 2pi. Satu. Yang kedua, fx dan turunannya kontinu sepotong-sepotong. Ya, ada titik diskontinu, nggak apa-apa, tapi tidak terlalu banyak. Maka dari Fourier ini, maka ini S, di mana AN dan BN yang disung dengan rumus ini, dia akan konvergen ke fx ketika xfx adalah titik kontinuitas, ya.
Jadi kondisi diri Clark itu merupakan syarat cukup bagi red Fourier untuk menyajikan fx tidak hanya di titik di kontinuitas, tetapi di sejumlah diskontinuitas. Ya. Dan ini periodisitas fungsi fx itu tak harus terbatas pada interval 2pi. Nah, ini sebagai penutup, bacakan ya. Jadi dalam konteks deret Fourier, syarat Dirichlet itu serangkaian kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu fungsi agar dapat diuraikan ke dalam deret Fourier dengan benar ya. Syarat-syarat diri ini memastikan bahwa deret Fourier-nya konvergen, yaitu mendekati nilai tertentu dan merepresentasikan fungsi aslinya dengan baik, seperti sintesis kita tadi gelombang dengan Wolfram alpha. Nah, ini poin-poin utama dari syarat Dirichlet. Pertama, fungsi periodik. Fungsinya harus apa? Periodik. Artinya pola fungsi berulang secara teratur. Itu syaratnya. Kedua, di samping fungsi yang periodik, kedua apa? Jumlah ketidakkontinuan yang berhingga. Maksud tak kontinu itu di sini. Ini lompat ya, kalau kita tengok gambar grafik fungsi kontinu ini, dari titik min pi per 2, ada tidak diskontinuitas? Lompat ya. Dari sini ke sini kan lompat. Dari 0 lompat ke 4. Terus dari 4 ini lompat ke 0 lagi. Itu namanya titik diskontinuitas. Jadi gini, kalau kita jalan dari sini ke sini, kontinu, nggak nyambung, terus tiba-tiba kita harus lompat lagi ke sini, nyambung. Ini kosong, ini nggak grafik ya. Ini putus yang vertikal ini bukan bersamaan. Jadi kayak dia begini, ini kosong nih. Tapi inilah titik diskontinuitas itu. Jadi tadi jumlah diskontinuitasnya berhingga. Dia fungsi hanya boleh memiliki sejumlah ketidakkontinuan yang berhingga. Di mana titik-titik itu fungsinya melompat atau tidak terdefinisi dalam satu periode. Yang ketiga, jumlah maksimum dan minimumnya juga berhingga. Fungsi harus memiliki jumlah maksimum dan minimum yang berhingga dalam satu periode. Berikutnya, integral mutlaknya juga berhingga. Integral dari nilai absolut fungsi harus berhingga dalam satu periode. Artinya apa? Luas di bawah kurva tidak boleh tidak berhingga. Ini kalau kita ke kalkulus 1, ini kurvanya ini, luas di bawah kurvanya ini, paham? Luasnya harus berhingga. Kenapa syarat Dirichlet itu penting? Ini syarat ini menjamin bahwa deret Fourier yang dihasilkan akan konvergen ke fungsi aslinya, kecuali pada titik-titik diskontinuitas. Nah, di titik diskontinu tadi, deret Fourier akan konvergen ke nilai tengahnya, nilai rata-rata dari batas kiri dan kanan fungsi. Maksudnya ini batas kirinya ini nilainya ini 0 ya. Batas kanannya berapa? Ini batas bawah, batas kanan ya. Yang ini kan batas kiri 0,4. Jadi nilai rata-ratanya konvergen kedua ya. Seperti itu. Jadi kalau kita katakan secara sederhana, syarat Dirichlet itu memastikan bahwa fungsi yang ingin kita uraikan menjadi red Fourier sifatnya cukup baik dan teratur, sehingga representasi Fourier-nya pun jadi make sense atau masuk akal. Oke, demikian ya, itu tambahan pada syarat Dirichlet saja. Baik, sebagai penutup dari part 2 ini sedikit Bapak kasih latihan. Jika fungsi berikut ini terdefinisi pada interval min pi sampai pi dan fx itu periodik, dari mana kita katakan fx itu periodik? Ya ini, karena fx sama dengan fx tambah 2pi. Nyatakanlah fungsi ini bisa, kita coba bilang bisa atau tidak bisa. Mana dari 6 fungsi ini yang bisa dan yang tidak bisa dinyatakan ke dalam deret Fourier? Intervalnya berapa? Min pi sampai di sini ya. Pertama, apa jawabnya? 1 fx pangkat 3. Jawabannya ini, yes, bisa. Kenapa bisa? Karena dia kan terdefinisi.
Kalian masukin berapa saja nilai dari min P sampai P ke sini, kan nilainya ada. Terdefinisi, dia continue. Kemudian yang ke, coba yang kedua. Yang kedua apa? 4x kurang 5. Yes or no? Yes juga. Mana yang no? Televisi ya? Yang mana yang katanya nomor 4 juga yes. Nomor 3 katanya no. Kenapa nomor 3 no? Ini nggak bisa dibawa kurir. Karena ada diskontinuitas di X pada 0. 2 per 0 berapa? Tak ingat ya. 0 itu ada nggak dalam interval ini? 0 itu dilewati oleh interval dari min P sampai P, 0 di tengahnya. Jadi nggak aman. Jadi, dan kalau kalian gambarkan kurvanya, 2 per X itu kurvanya begini. Nanti luas area di bawahnya ini kalau kita teruskan, bisa saja nih tak ingat. Ya tadi, kan luasnya harus bertiga. Karena ini kurvanya bisa tak tiga. Terus lagi, yang keempat, nah ini unik ini. Nomor 4 yes atau no? Bisa nggak dibawa ke Fourier? Kalau dari buku ini dia bilang yes. Tapi alasannya kenapa yes? Padahal dia bisa nol loh di sini. Di sini nol jika apa? X sama dengan 5. Kalau X sama dengan 5, berarti 1 per 0 jadi tak ada kan? Tapi kenapa tetap bisa? Padahal dia bisa jadi discontinue, jadi tak punya nilai kan? Super X min 5 menjadi tidak terhingga atau tak terdefinisi kalau X-nya sebenarnya 5. Tapi kenapa bisa dibawa ke Fourier? Kenapa fungsi ini bisa dibuat Fouriernya? Kenapa 2 per X enggak? Alasannya karena 5 itu berada di luar interval dari min B sampai P. Jadi dia tetap aman. Kalau kita ada kuliah kalkulus 2 dulu, integral tak wajar. Ya kan? 5 itu di luar dari min P sampai, karena P kan 3,14. Jadi berapapun X yang diberikan, seper X kurang 5 tetap saja terdefinisi dalam interval ini. Nah, ini kan di sini garis bilangan nih, ini 0. Ini min P ya, min 3,14 lah, itu angka ini berapa? Kan kita cerita bahasanya di sini. Di sini kan? Sedangkan 5-nya membuat dia tak terdefinisi, nggak ada masalah. Di luar dari domain itu dia aman ya. Kecuali dia 3. Seper X min 3. Nggak bisa ya. Karena dia masih di dalam ini. Bisa membuat jadi seper 0. Oke ya. Itu nomor alasannya. Nomor 5. No. Infinite discontinuity X P berdua. Kenapa? Tangan itu menjadi tak hingga kalau tan 90 derajat kan. 90 itu berapa? Pi per 2. Pi per 2 ada tidak dalam interval dari min P sampai P? Ya di cover, berarti nggak bisa dibawa ke Fourier. Tan X nggak bisa. Kurvanya juga luasnya menjadi tak hingga dalam interval ini. Kemudian yang keenam, apa katanya? No, two values. Artinya ini bukan fungsi. Kalau fungsi kan dia satu-satu. Ini lingkaran loh ini. Ini kayak lingkaran. Lingkaran dengan pusat di P. Lingkaran, kalau di sini sebuah X sebuah Y, lingkaran itu bukan fungsi. Karena dia fungsi itu kan satu, one to one, mapping, atau many to one. Kalau ini many to many, dari banyak ke banyak. Konsep kalkulus satu. Nah, jadi itulah mengapa dia fx sama dengan y itu bukan merupakan yang bisa kita bawa ke dalam deret Fourier. Nah, itu syarat-syaratnya. Bapak cukupkan saja video kedua ini ya. Dan part 2 dari deret Fourier ini. Oke.